Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rasnilawati, NIM 1705933 dari kelompok 1, dosen pembimbing lapangan Dewi Indriati Hadiputri SPD MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan book chapter saya yang berjudul Edukasi Pencegahan COVID-19 melalui sosialisasi video dan poster di media sosial. Yang pertama, pendahuluan. Apa itu virus corona? Virus corona merupakan virus yang menyebabkan infeksi COVID-19. Infeksi pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Coronavirus mempunyai sifat sangat mudah menular, sehingga dalam waktu singkat infeksi menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan pandemik global. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi dunia dan pemerintah Indonesia menetapkan sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan penanggulangan terpadu melalui beberapa langkah termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat. Data terbaru menunjukkan pada tanggal 3 Desember 2020, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai 64 juta lebih kasus. Sementara untuk Indonesia sendiri per 3 Desember 2020 sudah mencapai 557.877 kasus COVID-19. Pasien sembuh bertambah 3.673 menjadi 462.553 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 156 menjadi 17.335 orang. Lalu bagaimana virus corona menyebar? Penularan virus corona terjadi secara droplet atau melalui percikan saat orang batuk atau berbicara. Hal inilah yang menyebabkan virus ini mudah sekali menular ke orang lain. Tanda dan gejala yang tidak spesifik juga menyebabkan infeksi virus ini susah dikenali. Sebagian infeksi corona virus memiliki tanda dan gejala seperti influenza, seperti demam, batuk, pilek, pusing, dan dalam kondisi berat bisa mengalami sesak napas yang berat. Lalu untuk metode di sini saya melakukan metode daring melalui platform Google Form dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube. Lalu saya memberikan penyuluhan melalui poster atau gambar yang disebar melalui media sosial. Lalu saya memberikan angket berupa kuesioner di Google Form untuk melihat tingkat kesadaran masyarakat terhadap pencegahan COVID-19. Untuk hasil dan pembahasannya, di sini terdapat data dari angket edukasi COVID-19 melalui Google Form. Yang pertama, untuk survei yang pertama yaitu tentang pemahaman penerapan protokol kesehatan. Pertanyaannya yaitu apakah Anda sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik? Dan berdasarkan hasil survei, di sana terlihat bahwa masyarakat sudah hampir semua memahami mengenai penerapan protokol kesehatan dengan baik. Lalu, selanjutnya, survei mengenai mencuci tangan dengan baik. Pertanyaannya, apakah Anda selalu mencuci tangan setelah bepergian dari luar? Berdasarkan survei, terlihat bahwa hampir sebagian masyarakat sudah menerapkan mencuci tangan setelah bepergian dari luar. Lalu selanjutnya mengenai aturan menjaga jarak. Pertanyaannya di sini, apakah Anda selalu menjaga jarak ketika di luar? Berdasarkan survei di atas, terlihat bahwa sebagian masyarakat sudah hampir menerapkan peraturan menjaga jarak ketika di luar dan di tempat umum. Lalu
Survei selanjutnya mengenai aturan memakai masker. Pertanyaannya, apakah Anda selalu memakai masker ketika bepergian? Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa sebagian masyarakat sudah hampir semuanya memakai masker ketika bepergian keluar. Lalu, untuk kesimpulan, dari hasil survei yang dilakukan, penggunaan poster dengan metode wafagram, yaitu share on WA, Facebook, dan Instagram, memiliki dampak yang cukup signifikan, di mana sebelumnya hanya beberapa orang yang mengetahui mengenai edukasi pencegahan COVID-19, khususnya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kini sudah banyak masyarakat sekitar yang sadar akan pentingnya melakukan pencegahan COVID-19 agar tidak terjangkit. Respon positif juga sering diberikan oleh masyarakat, yang artinya metode yang dipakai dalam menjalankan program ini cukup efektif untuk menaikkan pemahaman pencegahan COVID-19 kepada masyarakat. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.